Halo sahabat kapal perempuan, bertemu lagi saya di sini MH Firdaus dalam acara Bincang-Bincang Sore dengan tamu yang baru lagi di sore hari ini. Sore ini kita kedatangan tamu jauh dari UKSW Salatiga, yaitu di samping kiri saya. Silakan perkenalkan nama dan dari mana asalnya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mas Idas. Nama saya Rebecca McElberg. Saya berasal dari Australia. Tapi saya sudah 20 tahun lebih tinggal di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Dan beberapa tahun belakang ini saya akan menjadi dosen pengajar di program pasca sarjana studi pembangunan di Universitas Kristen Satyawacana. Oke, terima kasih Mbak Rebecca. Nah, Mbak Rebecca sore ini nggak sendirian nih. Ditemenin teman aktivis ya yang sudah lama punya pengalaman di lapangan dan mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Silakan memperkenalkan diri. Halo Mas Ido, senang sekali juga. Ini pertama kali saya gabung sahabat TV Kapal Perempuan. Saya Ulfa Kasim. Saya saat ini adalah wakil direktur program di Kapal Perempuan. Oke, terima kasih Ulfa dan juga Mbak Rebecca. Saya senang sekali mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan terima kasih juga untuk ngobrol-ngobrolnya di podcast nanti sore ini ya. Teman-teman, barusan kita mengadakan diskusi ya di Kapal Perempuan tentang bagaimana pembangunan dan advokasi tingkat desa. Nah, Ibu Rebecca atau Dr. Rebecca yang sekarang ngajar di UKSW dan memang studinya sudah lama sekali mendalami tentang bagaimana dinamika pembangunan yang ada di desa, terutama di Pulau Jawa ya Mbak Rebecca ya. Nah, selama bertahun-tahun Mbak Rebecca meneliti dinamika khususnya ekonomi politik di tingkat desa. Ini pertanyaan pertama nih Mbak Rebecca untuk membuka pembicaraan kita. Apa sih yang sebenarnya terjadi di tingkat desa? Atau apa yang terjadi di desa-desa kita, khususnya di Pulau Jawa? Khususnya terkait dengan penguasaan sumber penghidupan yang ada di desa. Kita tahu gapnya sangat tinggi. Silakan Mbak Rebecca. Baik, Mas Idas. Mungkin pertama kali itu kan kalau kita nanya ke siapa saja itu kan masalah itu kan apa bayangannya kan mengenai namanya itu kan wilayah desa atau pedesaan. Bagaimana itu kan bayangannya mengenai itu kan namanya kan masyarakat desa. Nah, banyak yang itu kan menganggap bahwa desa itu kan identik dengan namanya alam. Di mana itu kan sumber daya alam memang itu kan sangat kaya, air melimpah. Ada kebun buah, itu kan ada padi, ada sayur mayur dan lain sebagainya. Nah, itu kan untuk banyak orang yang belum begitu itu kan pengalaman di desa itu kan mungkin menganggap bahwa banyak aspek kehidupan masyarakat pedesa ini kan sudah istilahnya kan dipenuhi begitu ya. Tetapi itu bayangan ini atau bahkan gambaran ini kan yang sebetulnya kita lewat desa itu kan bisa lihat gambaran seperti ini. Ini belum bisa itu kan menggambarkan pada kita itu kan bagaimana warga yang tinggal di situ bisa mengakses atau mendapatkan hasil dari sumber daya alam yang melimpah ini begitu ya. Nah, kalau kita mencari lebih jauh, memang kan ada sejarah di wilayah pedesaan di Jawa bahwa sumber daya alam ini tidak dikuasai oleh semua warga secara setara. Jadi kita tahu itu kan zaman kolonial kita dengar cerita masalah perkebunan dan lain sebagainya. Jadi itu kan ada industri, itu kan orang datang suruh orang bekerja dan lain sebagainya. Dan kondisinya memang warga di situ itu kan imbalannya dari hasil kerja kerasnya kan tidak sesuai dengan usaha yang dikeluarkan. Ada itu ya sistem tanam paksa ya. Waktu itu sejarahnya ya. Sejarahnya kan sistem paksa. Tapi sistem tanam paksa ini kan masih membekas sampai sekarang ini. Bagaimana itu kan siapa yang bisa menguasai berbagai wilayah di mana itu kan sumber daya alam itu kan sangat kaya, ya itu tidak merata. Jadi kalau menjawab lebih khusus itu kan pertanyaan Mas Idos, ini istilahnya kan udah lama bahkan ratusan tahun ada ketimpangan sosial. Baik bagaimana itu kan masyarakat desa bisa mengakses benefit atau manfaat dari itu kan menggunakan sumber daya alam yang melimpah ini. Nah, Mbak Rebecca, saya mau ke Ulfa nih. Dalam konteks ketimpangan tadi yang disebut oleh Mbak Rebecca, bagaimana Ulfa
yang kau temui, kau kan udah lama sekali di lapangan dan juga mengorganisir kelompok rentan dan juga kelompok ibu-ibu. Bagaimana ketimpangan itu sebenarnya yang terjadi lebih mendalam lagi dalam konteks kelompok rentan misalnya, Ulfa, yang terjadi di desa-desa khususnya ya? Iya. Potret ketimpangannya lah. Iya. Dan setiap desa bisa beda-beda ya. Jadi kalau sekarang kan Kapal Perempuan misalnya bekerja di beberapa desa dengan berbagai karakteristik. Ada yang desa kita sebut desa bencana, kemudian desa dengan tingkat adat istiadat yang tinggi, desa dengan wilayah kekeringan yang sangat kuat, kemudian juga desa dengan kepulauan pesisir. Jadi beda-beda. Tentu di beberapa desa yang punya karakteristik wilayah-wilayah yang sulit ya, seperti tadi kepulauan dan misalnya pegunungan terpencil yang kita juga bekerja di sana di salah satu desa di Pangkajene Kepulauan, Bu Beka, di desa Tompo Bulu. Ini ada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Jadi ini juga yang tidak ada sinyal sama sekali. Dan itu sulit sekali untuk dijangkau. Jadi di desa-desa seperti itu memang kita bicara soal akses juga gitu ya, soal bagaimana keterjangkauan mereka terhadap layanan dasar. Tentu ketika kita bicara layanan dasar, semua masyarakat bermasalah soal itu. Tapi kalau kita mendudukan laki-laki dan perempuan yang paling kelihatan bagaimana aksesnya itu sangat terbatas gitu. Kemudian bicara pada akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang sangat dasar gitu. Kemudian bicara bagaimana suara dan mereka. Yang paling spesifik sebetulnya kalau di perempuan itu bagaimana suara dan aspirasi mereka tuh terdengar di dalam proses-proses perencanaan pembangunan gitu. Jadi kalau tadi bicara infrastruktur, akses terbatas karena infrastruktur nggak ada, itu nggak akan pernah nyampe ke perempuan karena perempuan nggak pernah bisa menyuarakan itu di proses perencanaan pembangunan gitu. Oke, Ulfa, terima kasih. Ya berarti dalam konteks tadi ketimpangan, perempuan lebih dahsyat lah menerima dampaknya ya. Nah, saya mau kembali ke Mbak Rebecca. Kenapa ketimpangan itu kondisinya kok sulit sekali berubah? Maksud saya, ketimpangan itu ada perubahan, tapi itu sangat sedikit datanya. Kalau kita lihat data BPS, itu kemiskinan di tingkat desa itu lebih parah dibanding di kota. Kemudian ada penurunannya, tapi laju penurunannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita ekspektasikan. Padahal kita tahu kita terkenal sekarang ada dana desa, dan bahkan itu ada undang-undang desa sekarang. Nah, di situ saya mau bertanya, apakah aturan-aturan dan kebijakan yang ada tidak cukup kompatibel atau tidak mencukupi untuk menanggulangi gap itu, Mbak Rebecca? Baik. Mungkin pertama-tama itu kan kalau lihat sejarah itu ketimpangan akses pada itu kan sumber daya alam, dan seperti Mbak Ulfa juga itu kan udah sampaikan bahwa antara laki dan perempuan juga itu kan akses buat perempuan kan lebih sulit lagi. Ini berdasarkan ketimpangan yang punya sejarah itu kan riwayat yang panjang sekali. Nah, rata-rata itu kan baik undang-undang khusus terhadap desa maupun kebijakan terkait dengan umpamanya pertanian dan lain sebagainya. Ini sebetulnya belum pernah punya fokus khusus untuk membenahi masalah ketimpangan ini. Jadi fokusnya itu kan dalam hal menyejahterakan itu kan masyarakat, lebih terkait dengan yang kita sebut welfare ya, yang istilahnya itu kan ada bantuan itu kan PLT atau bantuan khusus terkait dengan akses pada layanan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi secara ekonomi kan tidak merubah secara struktural ketimpangan ini. Jadi ini kan istilahnya kan tidak semuanya kan setara. Nah, kalau dalam pandangan saya, kalau kita mau punya kebijakan maupun itu kan undang-undang yang bisa membantu benar-benar menyelesaikan masalah itu kan kemiskinan, kita harus itu kan melihat kepada akar masalahnya. Apakah undang-undang, Mbak Rebecca, maaf, saya potong sedikit saja. Apakah undang-undang desa sekarang tidak mencukupi tidak cukup untuk menjadi kayak semacam menanggulangi tadi gap itu? Kan ada orang waktu undang-undang desa
digedok ya atau diluncurkan tuh euforia sekali. Oh, ini undang-undang yang sangat membawa angin perubahan di tingkat desa. Nah, pertanyaannya adalah apakah undang-undang desa ini tidak cukup untuk tadi bisa menyelesaikan ketimpangan atau gap atau supaya lebih cepat lah ini kemiskinannya turun di tingkat desa. Mungkin itu kan mulai itu kan dari titik itu kan kalau di desa memang kan banyak warga desa itu kan memang orang kita bisa kategorikan miskin ya. Tetapi bukan hanya warga miskin yang menjadi itu kan aktor dalam konteks itu kan suatu masyarakat desa. Itu juga ada aktor lain seperti apa namanya bisa ada perusahaan kan perkebunan umpamanya. Bisa ada itu kan cengkulak. Ya, yang istilahnya terlibat dengan itu kan perdagangan itu kan hasil dari pertanian dan lain sebagainya. Nah, pemerintah desa di situnya kan tidak hanya mewakilkan istilahnya kan warga yang miskin, tetapi juga itu kan ada pihak yang punya kepentingan yang berbeda yang dengan yang mengalami itu kan ketimpangan. Bahkan justru kan selalu ada itu kan warga yang dapat benefit apa manfaat dari bahwa itu kan ada ketimpangan sosial ini. Nah, kalau kita lihat pemerintah desa itu kan kalau kesenjangan sosial ini kan semakin jelas itu kan beda apa namanya diferensi sosialnya semakin terasa. Ya pihak desa juga posisinya kan sulit. Dia kan mau melayani kan warga yang mana. Ya, jadi kan salah satu masalah struktural. Nah, Ulfa, dalam konteks itu kayaknya kan kau mendampingi kelompok perempuan dalam hal ini sekolah perempuan. Ada nggak pengalaman-pengalaman menerobos tadi yang sudah diungkapkan oleh Mbak Rebecca bahwa ini aturannya begini dan itu memang sulit untuk memberikan distribusi yang adil bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, ceritakan bagaimana kelompok perempuan atau sekolah perempuan menembus sekat-sekat dan tadi ya benteng-benteng yang memang sebenarnya ya sangat tidak ramah sebenarnya. Silakan Ulfa. Iya, jadi kalau undang-undang desa itu kan di satu sisi kita ya bagi masyarakat desa gitu terutama perempuan kayak semacam ada ruang yang mereka bisa lebih dekat untuk menyuarakan aspirasinya gitu ya dibanding mereka misalnya kayak dulu harus ke kabupaten atau mereka harus menunggu nasional untuk mendengarkan mereka gitu kan terlalu jauh. Jadi sebetulnya undang-undang desa itu mendekat ke mereka gitu ininya. Tapi problemnya kan tidak semua masyarakat desa bahkan pemerintah desa itu memahami bagaimana kewenangan desa itu bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat gitu kan. Jadi apa yang kemudian dilakukan? Kami percaya bahwa kami bisa menggunakan ruang-ruang di dalam undang-undang desa gitu ya untuk bersama-sama juga sebetulnya dengan pemerintah desa untuk melakukan sebuah proses pemberdayaan yang meaningful itu, yang bermakna gitu. Kita tahu ada pemberdayaan perempuan selama ini di desa, tapi kan tidak mengubah apapun dari situasi perempuan. Ada nggak contohnya, Ulfa, pengalaman yang misalnya yang banyak, menginspirasi lah untuk teman-teman yang lain? Banyak. Jadi memang kami mengatakan kami mengorganisir atau kami memberdayakan perempuan itu melalui namanya sekolah perempuan. Sekolah perempuan ini wadah untuk perempuan bisa belajar tentang kepemimpinannya sehingga dia bisa bersuara. Nah, dalam dengan kekuatan kepemimpinan dia yang kuat, kami dorong untuk masuk ke ruang-ruang perencanaan pembangunan, ke dalam ruang-ruang tata kelola desa yang selama ini mereka kayaknya jaraknya tuh jauh sekali gitu, sejauh ketimpangannya gitu kan. Jadi tapi mereka harus belajar juga kan bagaimana tata kelola desa. Jadi kami mendorong mendampingi sekolah perempuan untuk belajar tentang perencanaan pembangunan. Jadi mereka belajar masih tentang bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5, dan mereka paham di mana mereka harus mengintegrasikan usulan-usulan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Jadi dia masuk ke dalam musrembang dan kemudian menyuarakan. Tapi di satu sisi juga kami bekerja bersama pemerintah desa. Yuk kita lihat yuk di mana sebetulnya nomenklatur yang bisa memberikan usulan-usulan yang yang baik bagi terutama untuk perempuan ya. Karena sebenarnya kadang-kadang pemerintah desa juga nggak paham gitu. Jadi itu proses yang berjalan beriringan sebetulnya. Nah, Mbak Rebecca, apakah inisiatif-inisiatif seperti ini wajib dilakukan oleh masyarakat? Ataukah
apa ada peluang lain selain daripada inisiatif ini? Kan inisiatif yang disampaikan oleh Mbak Ulfa tadi itu kan kayak semacam ya kasus-kasus lah, istilahnya tidak struktural begitu loh. Nah, kalau sebaiknya bagaimana Mbak Rebecca? Menurut penelitian lah Rebecca, pengalaman dalam penelitian, apakah inisiatif seperti ini ya kalau kita menunggu inisiatif seperti ini kan perubahan yang terjadi di desa kan akan lambat begitu, Mbak Rebecca. Iya. Mungkin yang pertama saya kira sebetulnya kan inisiatif seperti digambarkan Mbak Ulfa sebetulnya penting dalam membawa itu kan perubahan struktural di daerah lokal. Oke. Dalam arti itu kan kalau sebelumnya lembaga belum mengakomodir pihak perempuan, ini kan istilahnya itu kan mendorong untuk berubah kan juga termasuk dalam budaya atau pikiran masyarakat bahwa perempuan memang bisa. Ya, saya kira itu kan penting. Apakah ini kan otomatis berarti itu kan akan butuh lama dan lain sebagainya? Masalah itu kan jangka waktu juga relatif ya Mas. Kalau masalah ketimbangan ini itu kan sudah, itu kan kita ngomong puluhan bahkan ratusan tahun. Kalau kita lihat itu kan puluhan dengan undang-undang desa ini, seperti digambarkan Mbak Ulfa, itu walaupun banyak kendala kan sebenarnya banyak peluang juga. Jadi kalau itu kan butuh bahwa masyarakat harus lebih proaktif, juga itu kan bahwa pihak yang itu kan memang mau berpihak istilahnya kan posisikan diri kan mendampingi dan lain sebagainya. Saya kira ini kan memang itu kan sangat penting dalam hal mengaktifkan peluang dan potensi yang ada dalam undang-undang desa ini. Itu satu. Yang kedua, saya kira ini juga bahwa pengalaman masyarakat itu kan kita lihat dari waktu ke waktu itu kan peluang seperti itu kan pemilihan umum. Nah, ini bisa dengan tingkat desa, bisa juga dengan tingkat itu kan kabupaten. Ini juga menjadi peluang untuk kelompok seperti kelompok perempuan atau kelompok marginal masyarakat rentan lainnya untuk lihat peluang untuk itu kan menjadi bikin semacam kontrak politik bersama. Kalau kepala daerah atau kepala desa sebetulnya punya kepentingan kita itu kan kira ya, tapi juga itu kan biar orang yang beranikan diri kan maju menjadi itu kan pemimpin daerah atau lokal, bahwa itu kan juga wakil kan punya kepentingan dan mereka itu kan perlukan diakomodir. Saya catat kata-kata kontrak politik mereka karena dalam hal ini kalau tidak salah sekolah perempuan juga pernah mengadakan kontrak politik. Nah, Mbak Ulfa, apa yang terjadi dengan kontrak politik, Ulfa? Apakah ini satu inisiatif bagus atau inisiatif yang mau kita teruskan? Kalau tidak salah, tahun lalu ketika ada hajatan pemilu 2019, sekolah perempuan atau kelompok-kelompok perempuan juga mencoba berinisiatif melakukan kontrak politik. Tapi apakah itu nendang dalam artian? Apakah itu berdampak nggak sebenarnya yang terjadi? Bisa cerita Ulfa? Kalau di dalam politik itu kan kontrak politik itu paling enggak gitu ya. Menurut saya itu paling enggak kandidat itu tahu bahwa dukungan masyarakat atau misalnya dalam hal ini adalah perempuan ya, itu tidak gratis. Jadi kami juga tadi yang Mbak Rebecca itu statement politik dari basis, dari grassroots, dari masyarakat untuk mengatakan di mana keberpihakan para kandidat tersebut terhadap isu-isu yang selama ini kami hadapi gitu. Saya pikir upaya itu juga bisa dilakukan. Kami pernah melakukan itu gitu ya, di beberapa wilayah itu terjadi kontrak politik dan kandidat tahu betul bahwa dia harus kembali ke konstituennya kalau dia terpilih gitu. Saya pikir itu juga dorongan yang cukup. Pertanyaanku adalah apa yang perlu kita perbaiki dalam konteks kontrak politik kalaupun itu mau diteruskan supaya lebih ampuh lah, supaya lebih cepat, lebih ada perubahan dalam konteks tadi gap antara kaya dan miskin atau kemiskinannya tidak atau cepat teratasi dari tingkat desa dengan adanya kontrak politik itu. Saya kira kontrak politik itu ini ya jadi pembelajaran dua pihak dari para kandidat dan para itu. Jadi ketika
kita juga tidak sembarang untuk kontrak politik dengan siapa gitu ya. Sekolah perempuan dalam hal ini dia benar-benar mempelajari visi misi para kandidat gitu, mana yang dia rasa bahwa memang dia punya isu yang sama dengan sekolah perempuan, agenda-agenda politik sekolah perempuan. Makanya di sekolah perempuan sebetulnya ada model pendidikan politik di mana dia membahas tentang apa rambu-rambu prinsip-prinsip dalam nanti berpolitik formal, kemudian dia mengidentifikasi, menganalisis visi dan misi dan agenda-agenda politiknya kandidat, sehingga dia tahu dia akan kontrak politik dengan siapa gitu. Nah, saya kira pembelajaran dari sekolah perempuan adalah tadi ya, ada identifikasi yang betul-betul dilakukan, tapi juga mungkin dari dari kandidat, meskipun kita tidak bisa benar memastikan gitu ya, karena ini politiknya sangat abu-abu, kita tahu ya. Tapi paling nggak dia tahu ada konstituennya di sana. Dia tahu dia harus kembali lagi ke sana kalau dia terpilih gitu, dan dia akan ditagih janji-janji politiknya itu. Ada tambahan Mbak Rebecca tentang kontrak politik? Nah, silakan. Kalau itu kan pengalaman saya itu kan dengan bikin kajian juga, dan juga itu kan beberapa teman lain yang bergerak istilahnya di wilayah grassroots baik urban maupun rural, punya pengalaman dengan kontrak politik. Salah satu yang bisa kita itu kan pertimbangkan, carakan untuk diperkuat adalah bagaimana konsekuensinya jika kontrak tidak dipenuhi. Konsekuensinya kan bisa itu kan istilahnya kan dalam tanda petik paling radikal, dalam jangka waktu tertentu kan kalau tidak dipenuhi itu kan bisa dicopot. Istilahnya kan harus turun dari posisi jabatannya. Ya. Di situasi lain itu kan juga kalau nggak salah itu kan di kasus di Penjaringan di Jakarta Utara ada kontrak politik sama Pak Anies. Di situnya kan istilahnya ada konsekuensi untuk orangnya secara pribadi, dan juga itu kan termasuk imbalan secara keuangan jika itu kan tidak ditepati. Ini kan saya setuju dengan Mbak Ulfa itu kan bahwa kita memang itu kan perlu istilahnya hati-hati itu nggak tepat ya, tapi kita perlu kan benar-benar pertimbangkan penggunaannya kan kontrak politik di mana, sama siapa, apa manfaatnya, apa untuk dua pihak dan lain sebagainya. Tetapi juga bagaimana kita menegakkan bahwa sebetulnya orang biasa itu kan punya kekuatan juga. Jadi itu kan kita mau dorong proses bahwa para itu kan kandidat dan lain sebagainya semakin sadar bahwa kalau itu kan berani itu kan untuk masuk ke wilayah politik ada konsekuensinya, dan masyarakat atau warga lokal akan menuntut ditepati janjinya. Oke. Ini terakhir nih pertanyaan buat Mbak Rebecca dan Ulfa. Tadi dengan konstelasi dan profil ya desa Indonesia seperti itu, ada aturannya, tapi di sisi lain angka gapnya juga makin tinggi, tapi juga ada aturannya. Tadi ada undang-undang desa, terus juga ada dana desa, tapi di sisi lain ternyata tingkat kemiskinannya desa juga turunnya sedikit. Nah, sekarang ada pemilu 2024 sebentar lagi, dan kalau tidak salah kemarin juga ada pemilihan kepala desa secara serentak. Nah, maksud saya hajatan-hajatan politik ini kan akan banyak ke depannya. Nah, apa yang perlu kita sebagai masyarakat, terus juga mungkin kelompok perempuan, apa yang perlu kita lakukan ya, selain tadi sudah disampaikan kontrak politik, apa yang sebaiknya kita lakukan dalam konteks supaya ini tingkat gapnya, tingkat kemiskinan di desa ini supaya cepat turun. Misalnya, sekarang ada dana desa. Nah, bagaimana itu, apa yang harus kita lakukan? Terus ini ada undang-undang desa, apakah itu kita mau dirubah si mananya? Kalaupun nggak usah dirubah, atau dari tingkat apanya yang kita perubah? Mungkin dari dana desanya atau tingkat turunannya. Nah, itu mungkin dari Mbak Rebecca dulu. Apa yang sebaiknya kita sebagai masyarakat dengan kondisi desa seperti itu, dan sekarang ini ada hajatan-hajatan pemilu elektoral, apa yang sebaiknya harus kita lakukan, Mbak Rebecca? Kalau satu jawaban saya kira itu kan agak susah. Bisa mutlak ya istilahnya kan menjawabnya. Mungkin saya akan mulai dari itu kan isu itu kan dana desa ya. Jadi kan dari banyak diskusi sama teman-teman tadi, itu kan kelihatan bahwa dalam konteks pemerintahan desa, masalah itu kan anggaran desa itu kan tidak selalu itu kan terbuka.
alokasi dana kemana digunakan, dimanfaatkan bagaimana dan lain sebagainya. Walaupun sebetulnya dalam desa itu ada namanya itu kan lembaga pemberdayaan masyarakat desa LPMD yang sebetulnya secara esensinya kan atau substansinya kan punya peran untuk membuat perencanaan bareng-bareng dengan warga dari tingkat dusun atau bahkan RT RW sampai itu kan membentuk itu kan suatu perencanaan di tingkat desa. Jadi itu kan ada potensi itu kan lembaga sebetulnya untuk membawa warga dan kemudian khusus itu kan yang istilahnya kan mengalami ketimpangan yang paling parah untuk paham bahwa mereka itu kan memang aktor dan punya itu kan apa namanya selain punya kepentingan itu kan juga harus punya suara di situ. Tapi kalau teman-teman yang aktif itu kan udah bisa mengakses itu kan hasil buktinya pengeluaran kan dana desa dan sebagainya, itu ternyata itu kan banyak dana desa itu kan dihabiskan dengan pos-pos belanja rutin. Jadi sebetulnya itu kan sejumlah uang yang bisa istilahnya itu kan apa istilahnya discretionary itu kan belum istilahnya itu kan masuk pos ABCDE begitu ya. Ini sebetulnya kan masih kecil relatif. Kalau kita ngomong itu kan perlukan merubah struktur bagaimana masyarakat bisa mengakses sumber daya dari dana desa sendiri kan nggak cukup. Ya. Jadi saya kira dengan situasi seperti itu masalah menurunkan angka itu kan kemiskinan dalam waktu singkat masih itu kan di luar jangkauan kita. Oke, Ulfa, ada komentar? Ya, apalagi ketimpangan di desa kan. Jadi di desa ini atau di daerah kan pertumbuhannya relatif lambat. Iya. Aduh, pusing ya memang. Tapi saya setuju tadi Mbak Beka bilang bahwa ada banyak aspek dan ini kan memang tadi ya analisisnya tuh struktural gitu. Jadi, nah tapi di desa yang bisa kita lakukan adalah tadi ya dalam momentum politik-politik seperti ini, kami tuh mendorong ibu-ibu tadi. Menggunakan visi dan misi kandidat memang karena itu yang bisa kita tagih betul gitu. Kita nggak punya apa-apa untuk nagih gitu selain hak dia sebagai warga negara gitu. Jadi mari kita gunakan visi dan misi para kandidat ini untuk mendorong misalnya ya isu-isu perempuan, disabilitas, kelompok marginal itu ada nggak di dalam itu, dan setelah itu kita bisa bikin suara yang scaling, kita bisa meluas ya, kita jangkau sebanyak-banyaknya seperti yang kami lakukan sekarang ini adalah sebanyak-banyaknya kelompok-kelompok perempuan yang ada di desa untuk bersama-sama menyuarakan terutama di momentum-momentum politik ini gitu. Jadi dengan posisi bahwa mereka sudah punya kesadaran bahwa sekarang suara kami itu sedang diperebutkan gitu. Betul. Jadi dia negosiasi dan posisi politiknya itu sudah terbangun, ditambah dengan dia sudah punya memang agenda politik perempuan yang kuat gitu, sehingga suara saya berharga, maka isu yang saya ingin usung juga berharga gitu. Itu yang harusnya dilakukan pada momentum politik saat ini ya menurut kami. Oke, terima kasih Ulfa dan juga Mbak Beka atas insight dan berbagi pengalamannya. Demikianlah teman-teman sahabat Kapal Perempuan, obrolan sore ini tentang politik ekonomi desa dan bagaimana sikap kaum perempuan, khususnya kelompok perempuan dan kelompok miskin lainnya sebagai kelompok rentan dalam menyikapinya, apalagi sekarang mau menghadapi atau masuk kepada hajatan pemilu 2024. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa. Salam. Dadah. Oke, terima kasih.